Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah, kasih dan pemeliharaannya. Biarkan setiap hari kita boleh mendapatkan kerinduan kita untuk datang kepada Dia. Bukan
bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, tapi menjadi kerinduan besar kita untuk kita terus mengawali kehidupan kita, menjalani kehidupan kita bersama Dia. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau sungguh baik. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, sembah, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku menyembah, ku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Sembah Engkau ya Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah Engkau ya Tuhan, sembah Engkau Tuhan.
Kami sungguh menyembah Engkau ya Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah jemu untuk terus memelihara hidup kami, Bapa yang selalu ada dalam setiap situasi kondisi kami, Bapa yang selalu setia, sekalipun kadang kami sering tidak setia kepadamu. Bapa yang tidak jemu-jemunya untuk terus mengundang kami, memanggil kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang lebih baik dari semua Bapa-Bapa yang ada. Engkau Bapa yang menjadi panutan idola kami. Engkau Bapa yang kasih-Nya terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman yang kami baca, melalui perenungan yang kami lakukan. Kami rindu sebagai anak taat dengan penuh kasih, taat dengan penuh sukacita terhadap Engkau. Karena Engkau Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kitab Roma pasal yang kedua. Saudara, kita akan membuka Roma pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke Roma pasal 2 ayat 12 dan 13. Roma pasal 2 ayat 12 dan 13. Mari kita membaca. Mari kita membaca ayat 12 dan 13. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum mereka. Saudara, mungkin ada sedikit gangguan ya, signal kita kurang stabil. Tapi harapan saya kita bisa mendengar, ya maaf kadang signal beberapa kali. Nah saudara, kita berbicara pagi ini tentang hukum, tentang tuntutan, tentang perintah. Masih dalam rangka bagaimana kehidupan kita itu ada batasan. Ada batasan-batasan sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang aturan, tentang perintah, tentang tuntutan, ya masing-masing punya definisinya sendiri. Ya. Tapi semua itu menuntut ketaatan dan kepatuhan kita. Kesepakatan. Saya tidak akan sampaikan definisi ilmiah ya, atau definisi kamus ya. Tetapi saya mau
katakan begini, secara sederhana saja. Di rumah, saya memberikan contoh di rumah ya. Kita masing-masing di rumah itu pasti punya aturan. Ya, punya aturan. Ketika aturan itu dilanggar, pasti ada tuntutan, marah dan sebagainya ya, teguran. Saya mau contohkan sederhana. Saudara, di rumah umpamanya kita masing-masing punya kamar. Ya. Masing-masing punya kamar. Kita pasti buat rata-rata buat aturan begini. Kalau mau masuk kamar, ketoklah dulu baru masuk. Jangan tiba-tiba masuk. Nah, tiba-tiba Anda sedang telepon, hal yang penting di kamar, ya, sedang bicara atau sedang berdoa. Sudah tiba-tiba anak masuk. Apa yang akan dilakukan? Anda pasti marah dan menegurnya. Nah, kenapa nggak ketuk pintu? Kan sudah ada aturan. Atau saudaraku, kita masing-masing punya handphone di rumah. Ya. Dan handphone itu tidak di-password. Tidak dipasangi password. Nggak ada security-nya. Tapi sudah ada kesepakatan. Tidak boleh buka handphone satu dengan yang lain tanpa izin. Sepakati. Tiba-tiba anak kita ambil handphone. Bukai semua. Apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti menegurnya dan marah. Saudara, regulasi atau aturan yang sederhana, yang belajar dari rumah kita, keluarga kita. Pas. Pembatasan-pembatasan yang diberikan supaya semua berjalan dengan baik. Pembatasan-pembatasan yang diberikan itu bukan hanya sekedar membuat susah, tapi supaya semua berjalan dengan baik. Nah, saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-12, dikatakan begini, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Artinya ada regulasi juga sebenarnya tanpa hukum Taurat. Ada kesadaran kita kan? Akan binasa oleh itu juga kalau tidak menjalankannya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya sebetulnya sepanjang hidup kita selalu ada hukum itu. Ada hukum tertulis, formal. Ada hukum tak tertulis. Kesepakatan bersama. Ya, dalam kehidupan kita kan juga mengenal itu ya. Ada hukum tertulis, ya, yang apa? Ada yang namanya apa? Istilahnya konvensi atau apa ya? Saya mungkin salah. Yang kita udah sepakati bersama. Nggak boleh itu, nggak ditulis sih. Tapi kita udah semua tahu. Nah, apalagi saudara, kalau kita membaca firman, ya, dikatakan dalam Yeremia itu, perjanjian itu sudah ada. Perjanjian baru apa? Taurat Tuhan itu udah ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam Taurat Tuhan itu? Contoh, nggak adanya yang mengasih tahu kamu ini loh, tertulis dalam ayat sekian. Apakah kita tidak tahu bahwa umpamanya mencuri itu salah? Kita sudah tahu kan? Berbohong itu salah? Sudah tahu kan? Ya, berzina itu salah? Tahu kan? Sudah tahu. Jadi ada hal-hal yang sudah tahu tanpa harus dikasih tahu. Hiduplah didasarkan itu. Nah, apalagi sudah tahu ditambah dikasih tahu lagi. Saudara, sekali lagi kita perlu menyadari tentang hukum pembatasan ini supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tadi kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Saudara, Bapa baik dan Bapa ingin saya dan saudara baik. Oh, Bapa baik berarti kita langgar-langgar terus ya.
Bukan itu. Ya, oh Bapak baik berarti nggak apa-apalah saya dosa-dosa sedikit. Enggak. Karena Bapakmu baik, tunjukkan hidupmu juga baik. Bapakmu yang penuh kasih, tunjukkan hidupmu penuh kasih. Engkau sebagai anak, saya sebagai anak, harus memiliki kemiripan dengan Bapak kita. Kalau tidak mirip, sepertinya kita bukan anak. Kalau anak semestinya kita mirip. Saudara, mari kita jalani kehidupan kita betul-betul dengan hidup taat akan firman. Kehidupan kita menyadari betul bagaimana kita diarahkan, diatur oleh apa yang Tuhan inginkan dari kita. Hukum yang mengatur perilaku seseorang atau sesuatu. Hukum Allah, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saudara, ini semua ketika kita pegang, kita jalani, maka justru kebebasan, kemerdekaan, sukacita ada dalam hidup kita. Saudara, kalau beberapa hari ini kita berbicara tentang hukum dan batasan, dan mungkin nanti ke depan juga masih bicara, satu yang kita rindukan, hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Dan kita boleh merasakan, mengalami damai, sukacita Tuhan. Biarlah satu tekad bersama untuk kita boleh nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ingin menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu adalah kerinduan kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami rindu menyenangkan hatimu. Kami ingin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat akan aturan yang Bapa kami berikan kepada kami. Anak-anak yang taat akan setiap perintah yang Bapa juga berikan kepada kami. Anak-anak yang taat akan setiap hukum yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh memiliki hati untuk menyenangkan hatimu, untuk menyenangkan Engkau, untuk membanggakan Engkau. Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami yang taat, yang benar, Tuhan boleh dimuliakan. Dan biarlah kesaksian hidup kami boleh menyatakan kepada orang-orang, kepada dunia ini, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau yang baik, kami memuliakan Engkau. Pagi ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi supaya kami hidup di dalamnya. Kalau kami terus bicara aturan, kami bicara tentang batasan, karena kami ingin, kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kami semakin peka, kami semakin sensitif, mengerti akan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami, dan kami boleh sungguh menyadari juga kami membutuhkan orang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memakai kami satu dengan yang lain untuk satu dan saling mengingatkan,
saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membimbing, saling menuntun untuk kami bisa bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa boleh hidup bersama-sama taat kepadamu. Biarlah komunitas-komunitas yang ada dalam gereja, apakah komunitas cell group atau komunitas-komunitas pasutri dan kategorial yang lainnya, kami ada di dalamnya. Kami mau terlibat di dalamnya dengan setia. Kami mau belajar bertumbuh bersama-sama. Karena ketika kami bersama-samalah, kami bisa saling mengingatkan, kami bisa saling menguatkan, menopang, dan saling bergantung. Untuk kami bisa, Tuhan, semakin hari semakin baik. Jadikan Tuhan setiap komunitas cell group ataupun klik community menjadi komunitas pemberdayaan, di mana kami di sana bertumbuh bersama-sama. Kami mohon pimpinanmu, kami mohon lawatanmu ya Bapa, supaya kami bersama-sama rindu, kami semakin hari semakin boleh hidup benar. Tuhan berkati untuk setiap komunitas yang ada. Bagi teman-teman kami, jemaat-jemaat yang belum bergabung atau masih enggan bergabung, merasa bisa hidup sendiri, Tuhan tolong supaya firman-Mu hari ini juga boleh mengingatkan kami semuanya. Kami membutuhkan orang lain untuk kami bisa bertumbuh, bisa lebih baik. Kami membutuhkan orang lain untuk bisa membantu kami, menolong kami dalam pertumbuhan iman kami. Tuhan, pimpin kami untuk kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi kami menjadi murid Kristus yang mau belajar, mau bertumbuh bersama, baik dalam pengetahuan maupun di dalam praktek kehidupan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam setiap kesaksian-kesaksian hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin cell group, Tuhan, para pemimpin komunitas, Tuhan berkati mereka. Mereka telah memberikan diri mereka, memberikan waktu, tenaga, pikiran, boleh melayani sebagai ketua komunitas. Tuhan, berkatilah mereka. Beri kepada mereka juga penyertaan-Mu, baik dalam setiap kehidupan rumah tangga, dalam setiap kesehatan, dalam setiap pekerjaan. Berkatilah mereka. Dan kami rindu Tuhan, kami saling mengajak untuk kami bisa ada dalam komunitas yang saling membangun. Ajar kami juga untuk bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kami bisa saling memperbaiki kekurangan satu dengan yang lain. Dan biarkan kami boleh saling menjaga untuk kami bisa bertumbuh bersama-sama dalam proses ini. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan buat setiap saudara-saudara kami yang sudah lama jauh dari persekutuan. Kami berusaha untuk mengajak, tapi belum kembali. Tuhan tolong, karena kami rindukan saudara-saudara kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami merindukan, kami bisa merasakan pertumbuhan iman kami dalam komunitas ini. Tuhan, berkatilah untuk setiap kami semuanya, supaya Tuhan, kami tetap setia di hadapan-Mu. Kami juga berdoa pagi ini, kami menyerahkan seluruhnya buat setiap komunitas-komunitas pemuda yang ada. Biarlah melalui komunitas pemuda yang ada, kami bisa menjangkau, kami bisa membawa anak-anak muda, bukan hanya bertumbuh, tapi boleh sungguh mengalami terus kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan iman. Bahkan kami bisa membawa orang lain kepadamu Tuhan. Kami boleh sungguh membutuhkan Tuhan. Dan biarkan komunitas ini menjadi satu sarana di mana kami bisa belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya berdoa senantiasa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pengobatan, rawat jalan, bahkan yang sedang mengalami Tuhan perawatan secara intensif. Kami mau terus bawa kepadamu. Tuhanlah yang memberikan pemulihan. Kami terus sehati sepikir sebagaimana firman-Mu yang mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kami terus naikkan dan biarkan kami boleh sungguh sehati sepikir untuk mendoakan saudara kami ini Bapa. Bahkan dalam rangkaian doa berantai terus kami sebut nama-nama mereka yang kami kenal yang sakit. Tuhan, kiranya yang menjamah mereka, memulihkannya, memberikan kesembuhan. Berkati ya Bapa untuk setiap keluarga juga yang merawat, yang Tuhan terus mendampingi, Tuhan juga yang memberikan penghibur kekuatan dan juga kesehatan. Berkati juga untuk saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, Kau juga berkati mereka yang bergumul dalam pengasuh, mengelola atau membimbing anak-anak. Tuhan, Kau juga yang menolong. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul tentang pekerjaan, dalam mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan untuk setiap saudara-saudara kami boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang boleh melaluinya
Tuhan boleh memberkati keluarga ini. Kami terus berdoa untuk pendidikan anak-anak kami juga. Kiranya anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang semakin bertanggung jawab, anak-anak yang sungguh-sungguh dalam belajar, bekerja keras. Dan kami percaya Tuhan akan menolong memimpin setiap kami. Kami rindu anak-anak kami menjadi orang-orang yang unggul pada zamannya. Dan itu semua tidak bisa dicapai dengan instan Tuhan. Anak-anak kami membutuhkan proses dan ajar kami sebagai orang-orang tua untuk mendidik mereka, mengajar mereka, untuk mereka juga hidup dalam aturan, ada dalam tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami semuanya. Kami menyerahkan dalam masa-masa liburan Natal ini, supaya keluarga kami juga boleh membangun satu rekonsiliasi yang baik, sehingga keluarga-keluarga boleh mengawali sesuatu yang baru nantinya di tahun 2024 nanti. Tuhan, terima kasih pagi hari ini buat setiap anugerah kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Bagi saudara-saudara yang sudah mulai libur, mari nikmati liburan bersama-sama keluarga. Dan biarlah suasana menjelang Natal ini kita bisa nikmati dengan baik. Buat saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang sedang dirawat, yang sedang dalam pengobatan, saudara-saudara tetap semangat. Kita terus di dalam Tuhan mendukung saudara. Dan kita percaya Tuhan akan menolong, memberkati, memulihkan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.